Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan topologi jaringan, yaitu yang pertama jenis-jenis jaringan komputer, yaitu LAN Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah geografis terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. LAN biasanya menggunakan media transmisi seperti kabel UTP atau WiFi dan menawarkan kecepatan transfer data tinggi sehingga 1 GB per second atau lebih. Dengan latensi rendah, jaringan ini dikelola secara lokal dan sering digunakan untuk berbagi file, printer, serta akses internet bersama antar perangkat. Contoh teknologi yaitu internet atau WiFi. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN menghubungkan beberapa LAN dalam wilayah metropolitan seperti satu kota atau kawasan industri. MAN sering memanfaatkan serat optik untuk menyediakan koneksi kecepatan tinggi antar lokasi-lokasi terpisah secara geografis seperti gudang pemerintah, universitas, dan rumah sakit. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. WAN mencakup area yang sangat luas bahkan antar negara atau benua. WAN dibangun dengan kombinasi teknologi jaringan seperti satelit, laser line, microwave, dan MPLS. Karena kompleksitasnya, WAN cenderung mahal dan memerlukan pengelolaan yang ketat untuk menjamin kendaraan, keamanan, dan kualitas layanan. Contoh paling umum yaitu internet yang merupakan jaringan WAN global. Yang keempat yaitu PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi dalam jarak sangat dekat, sekitar 10 meter. PAN bersifat individual dan tidak membutuhkan infrastruktur jaringan yang rumit. Teknologi umumnya itu seperti Bluetooth, Zigbee, WiFi, dan NFC. Digunakan untuk mensinkronkan smartphone, smartwatch, headset, dan perangkat wearable lainnya. Yang kelima yaitu CAN, Campus Area Network. CAN menghubungkan beberapa LAN dalam satu institusi seperti universitas, kampus industri, atau fasilitas penelitian. CAN biasanya dimiliki oleh institusi tersebut dan memiliki infrastruktur jaringan internal seperti router, switch, firewall, dan server lokal. CAN memberikan koneksi yang cepat antar gedung dan seringkali terintegrasi dengan sistem akademik, keamanan, dan layanan administrasi. Yang keenam yaitu VPN, Virtual Private Network. VPN adalah jaringan virtual yang dibuat di atas jaringan publik, umumnya internet, yang mengenkripsi koneksi untuk memberikan akses aman dan private ke jaringan organisasi. VPN menggunakan protokol seperti IPsec, SSL, atau L2TP untuk memastikan keamanan data saat berpindah dari satu titik ke titik lain, dan sering digunakan untuk remote access untuk menghindari perbatasan geografis. Yang terakhir yaitu internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Ia merupakan interkoneksi dari berbagai jaringan lokal, LAN, metropolitan, MAN, dan luas. Melalui protokol standar TCP atau IP, internet bersifat terbuka, terdistribusi, dan memungkinkan layanan seperti web browsing, email, video streaming, cloud computing, dan lain-lain. Lanjut yang kedua yaitu klasifikasi jaringan komputer berdasarkan beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu berdasarkan jangkauan geografis. Dibagi menjadi 3, yaitu ada LAN, MAN, WAN. Yang LAN mencakup area kecil seperti kantor atau rumah. Biasanya dimiliki dan dikelola oleh satu organisasi menggunakan teknologi seperti internet atau wifi, transfer data cepat, dan latensi rendah. Yang B yaitu MAN, Metropolitan Area Network, mencakup satu kota atau area metropolitan, menghubungkan banyak LAN, dan sering memakai infrastruktur milik ISP atau pemerintah. Yang ketiga yaitu C, WAN, Wide Area Network, jangkauan global atau antar negara, menggunakan media seperti kabel bawah laut, satelit, laser line. Contoh
seperti internet. Yang kedua yaitu berdasarkan metode transmisi. Dibagi menjadi dua, yaitu broadcast network dan point-to-point network. Yang broadcast network yaitu satu saluran komunikasi digunakan bersama oleh semua perangkat. Yang kedua, data dikirim sebagai paket-paket kecil yang ditujukan ke alamat tujuan tertentu. Yang ketiga, cocok untuk jaringan lokal seperti LAN. Yang B, point to the point network. Data dikirim dari satu titik ke titik lain secara langsung atau melalui node perantara. Biasanya digunakan dalam WAN, memerlukan algoritma routing untuk menentukan jalur terbaik. Yang ketiga yaitu berdasarkan hubungan antar perangkat atau arsitektur. Yang pertama ada peer-to-peer. Setiap perangkat berfungsi sebagai klien dan server. Tidak ada server pusat, semua komputer setara. Cocok untuk jaringan kecil dan berbagi pil sederhana. Yang B, client server. Terdapat komputer pusat atau server yang menyediakan layanan kepada klien. Server menyimpan, mengelola, dan memberikan akses ke data dan perangkat keras. Lebih terstruktur dan aman. Cocok untuk jaringan besar. Yang keempat, yaitu berdasarkan media transmisi. Wired network, jaringan kabel. Itu menggunakan kabel seperti UTP, koaksial, atau fiber optik. Lebih stabil dan cepat tapi kurang fleksibel. Yang B yaitu wireless network atau jaringan nirkabel, menggunakan gelombang radio atau inframerah. Contoh seperti Wi-Fi, Bluetooth, satelit. Fleksibel tapi lebih rentan terhadap gangguan. Yang ketiga yaitu topologi jaringan. Diagram ini menunjukkan jaringan yang kompleks, tersegmentasi, dan aman untuk organisasi besar. Masing-masing bagian memiliki fungsinya sendiri dan terhubung melalui router pusat yang kuat dan jalur VLAN yang efisien, serta memiliki keamanan jaringan, firewall, dan DMZ. Pendahuluan. Topologi berasal dari bahasa Yunani yaitu totos, tempat, dan logos yaitu ilmu. Merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan tata ruang yang tidak berubah dalam deformasi discontinue, yaitu ruang yang dapat ditekuk, dilipat, disusut, direntangkan, dan disipin tetapi tidak diperkenankan untuk dipotong, dirobek, ditusuk, atau dilekatkan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station menurut Wikipedia. Sering ditemui di kehidupan sehari-hari, tapi kita sendiri tidak menyadarinya. Topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama yang digunakan adalah topologi bus. Pertimbangan pemilihan topologi. Biaya, berapa budget yang Anda keluarkan, kecepatan, sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan, lingkungan, faktor apa yang mempengaruhi keberadaan, ukuran, seberapa besar ukuran jaringan yang dibangun, perangkat, apa saja perangkat yang digunakan, konektivitas, seperti apa koneksi yang terjalin antar perangkat. Jenis topologi jaringan komputer. Dalam definisi, topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik, physical topology, yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik. Yang kedua itu topologi logik, yaitu menunjukkan bagaimana suatu media diakses oleh host. Topologi fisik sendiri dibagi menjadi 10, yaitu ada bus, ring, star, extended star, hierarchy, tree, mesh, fully connected, line, dan hybrid. Yang pertama yaitu topologi bus. Di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya yaitu hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah melakukan pengembangan tanpa mengganggu yang lain, kecepatan pengiriman data yang tinggi, tahan terhadap kondisi cuaca. Kekurangannya yaitu sulit mengidentifikasi kesalahan, kepadatan lalu lintas pada jalur utama, sering terjadi collision jika kabel utama pada mengalami
gangguan, maka seluruh jaringan terganggu. Butuh repeater jika terlalu jauh. Yang kedua yaitu topologi ring. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu hemat kabel, biaya instalasi murah, tingkat kerumitan pemasangan rendah, performa lebih baik daripada topologi bus, mudah melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru, transmisi data relatif sederhana, tidak terjadi collision, mudah melakukan pelacakan dan isolasi kesalahan karena menggunakan konfigurasi point to point. Kekurangannya yaitu jika ada masalah di suatu node, seluruh jaringan akan terganggu, sulit untuk pengembangan jaringan, lebih sulit dikonfigurasi daripada topologi star. Kinerja komunikasi dalam jaringan bergantung pada banyak node, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, oleh karena ini membuatnya lebih lambat. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga yaitu ada topologi star. Kelebihannya itu paling fleksibel, mudah melakukan pemasangan pengembangan atau penambahan workstation baru tanpa mengganggu yang lain. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Kontrol terpusat. Kelemahannya itu banyak menggunakan kabel dan kontrol terpusat menjadi elemen kritis. Yang ketiga yaitu extended star, merupakan pengembangan dari topologi star, di mana beberapa topologi star dihubungkan ke hub atau switch tambahan membentuk jaringan hierarkis. Karakteristiknya itu digunakan di jaringan skala menengah hingga besar seperti di kampus. Catatan teknis, trafik antar switch perlu dioptimalkan untuk mencegah bottlenecks. Kelebihan yaitu skalabilitas tinggi, dapat melayani area lebih luas dibanding star biasa. Kekurangan yaitu ketergantungan pada perangkat pusat masih tinggi. Jika switch utama gagal, semua koneksi antar jaringan bintang ikut gagal. Yang kelima yaitu ada hierarki. Topologi ini terdiri dari beberapa level node yang terstruktur secara vertikal, mulai dari level atas hingga level bawah, mirip extended star tapi lebih tersegmentasi. Struktur umum yaitu core layar kecepatan tinggi menghubungkan router dan switch utama, distribution layer, routing, filtering, dan pengelolaan trafik antar subnet, akses layar, tempat penggunaan akhir terhubung ke jaringan. Kelebihannya itu memudahkan manajemen dan segmentasi jaringan, cocok untuk jaringan besar. Kekurangannya itu kompleks dalam perancangan dan pemeliharaan, mahal secara biaya. Yang keenam yaitu tree, merupakan kombinasi dari star dan bus. Setiap node star dihubungkan ke backbone menggunakan bus, membentuk struktur bercabang seperti pohon. Penggunaan umum sistem jaringan kompleks seperti di sekolah, universitas, atau perusahaan multibangunan. Kelebihannya yaitu mudah dikembangkan ke skala besar, manajemen jaringan relatif terstruktur. Kekurangannya yaitu satu gangguan pada backbone bisa berdampak luas, instalasi dan pengelolaan bisa rumit. Yang ketujuh yaitu topologi mesh. Setiap perangkat terhubung atau berkomunikasi secara langsung ke perangkat lainnya, dedicated links, dibagi menjadi mesh fully connected dan mesh spatial connected. Maksimal koneksi antar perangkat sebanyak n-1/2. Penjelasannya itu n adalah jumlah perangkat atau komputer. n-1 berarti setiap perangkat perlu terhubung ke semua perangkat lain. Kenapa dibagi dua? Karena koneksi antara dua perangkat dihitung sekali, tidak double. Setiap perangkat harus memiliki sebanyak n-1 port input atau output. Apabila 5 komputer akan dihubungkan, maka seluruh koneksi antar komputer dapat berfungsi optimal. Diperlukan kabel koneksi sebanyak 5-1/2 sama dengan 10 kabel koneksi, dan masing-masing komputer harus memiliki port I/O sebanyak 5-1 sama dengan 4 port. Yang kedelapan, karakteristik topologi mesh. Adanya kecenderungan yang berlebih terhadap peralatan yang dibutuhkan. Semakin banyak sentral yang dipasang akan semakin rumit. Banyak melakukan konfigurasi atau pengaturan antara node akan saling terhubung. Banyak menggunakan media.
Tidak adanya client server. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu merupakan jaringan kuat dan memiliki sifat robust. Pengiriman data dapat dilakukan secara bersamaan. Pemecahan masalah atau troubleshoot lebih mudah dan fault tolerance. Kecil kemungkinan terjadinya collision. Kapasitas komunikasi lebih terjamin dan mampu menampung banyak user atau pengguna yang aktif. Kekurangannya yaitu membutuhkan kabel dan port I/O yang banyak. Proses instalasi dan konfigurasi cenderung rumit, membutuhkan ruang yang besar. Proses perawatan menyita waktu dan dana yang besar. Sulit untuk diimplementasikan atau diterapkan. Resikonya itu terjadinya gangguan lebih besar, tingkat reliability cukup tinggi, butuh biaya yang besar. Yang kedelapan yaitu fully connected. Semua perangkat terhubung ke semua perangkat lain atau full mesh. Kelebihannya itu keandalan dan keamanan tertinggi, tidak ada titik tunggal kegagalan. Kekurangannya itu biaya dan kompleksitas instalasi sangat tinggi, tidak praktis untuk jaringan besar. Yang kesembilan yaitu topologi line. Deskripsinya yaitu node disusun secara berurutan seperti rantai. Kelebihan, desain sederhana dan mudah dipasang, cocok untuk koneksi 2 atau 3 perangkat. Kekurangannya itu ketergantungan pada urutan koneksi. Jika satu node tengah rusak, jalur terputus. Yang terakhir yaitu ada hybrid. Deskripsinya itu gabungan dari 2 atau lebih topologi berbeda sesuai kebutuhan jaringan. Kelebihannya itu sangat fleksibel dan bisa disesuaikan. Efisien untuk jaringan besar dan kompleks. Kekurangannya itu sulit dirancang dan mahal. Butuh manajemen dan pengelolaan profesional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.